Pak SBY itu saya tahu bahwa dalam masa pemerintahan Bapak memang banyak sekali bencana yang terjadi ya Pak, tapi itu adalah terutama tahun pertama, kedua, dan setengah tahun ketiga. Gitu ya, dan kita melihat bahwa Pak SBY tiap sekali terjadi bencana dan beliau memerlukan untuk datang langsung. Kita lihat liputan yang berikut ini. Hanya sedikit orang yang berani mengambil keputusan di tengah keputusasaan. Gempa bumi terdahsyat yang menghantam Asia Tenggara dalam kurun waktu 40 tahun terakhir yang diikuti dengan tsunami merupakan ujian sekaligus pembuktian kemampuan seorang pemimpin negara yang kehilangan 126.000 lebih warganya. Derita korban musibah besar yang melanda Nangro, Aceh Darussalam, ujung barat Indonesia 26 Desember 2004 ini benar-benar masuk dalam sukma seorang Yudhoyono. Naluri SBY lah yang membawanya dari ujung timur Indonesia ke ujung barat Indonesia. Sebelumnya, SBY memang sedang mengunjungi para korban gempa di Nabire, Papua. Sedikit orang memiliki ketajaman intuisi. Ketika akhirnya keputusan yang diambilnya tepat, kehadiran SBY benar-benar bisa membangkitkan moral korban yang sempat hilang diterjang tsunami. Hingga akhirnya, keputusan-keputusan strategis untuk segera merekonstruksi Aceh terwujud. Semuanya bisa diambil karena baginya, dalam krisis, seorang pemimpin harus berada di depan. Seperti juga saat letusan Gunung Kelut November 2007 lalu, kekhawatiran sementara orang terhadap masa depan SBY jika berkunjung ke lokasi bencana di Kediri tak menghalangi langkah SBY untuk terjun langsung di lokasi bencana. Bagi SBY, menangani bencana harus diutamakan, dan itu ia buktikan saat musibah jebolnya Situ Gintung 29 Maret 2009 lalu. SBY menghentikan kampanye dan perjalanan menuju lokasi kampanye dibelokkan menuju lokasi bencana. Tujuannya agar ia bisa membuat penilaian yang diperlukan untuk menentukan rencana aksi pemerintah. Hingga tak heran bila sosoknya selalu hadir meringankan korban bencana. Dalam masa galau, penting bagi bangsa Indonesia untuk mengetahui bahwa ada sosok yang memimpin mereka dalam kegelapan. Semuanya bisa terwujud karena pemimpin yang selalu berada di garis depan. Ya, filosofi seorang Yudhoyono ketika bangsanya sedang berada dalam krisis. Itulah berapa catatan ya. Kita tahu ini adalah kehendak dari Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya kalau ingin terjadi ya. Pak, ada yang ingin bertanya dari penonton? Oh, wah ada ini Indra Bekti nih Pak. Ya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak SBY ku yang saya banggakan? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan bangga? Karena saya bangga melihat Bapak begitu gagah memimpin Indonesia. Semoga bisa dilanjutkan ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Bapak, saya melihat tayangan tadi bahwa memang Bapak SBY begitu gagah mengulurkan tangan dan langsung datang ke tempat-tempat bencana alam terjadi. Pertanyaan saya adalah kenapa Bapak mau memprioritaskan diri Bapak untuk langsung datang ke lokasi tersebut? Dan satu lagi Pak, saya mau mengundang Bapak datang ke acara Ceriwis ya Pak ya. Ada mau. Terima kasih bersama dengan keluarga mungkin Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Ada maunya. Terima kasih. Silakan Pak. Bung Indra Bekti. Begini, pemimpin, siapapun yang jadi pemimpin, dalam keadaan kritis, dalam keadaan darurat harus berada di situ. Untuk melihat situasi yang real, kemudian untuk mengambil keputusan yang segera harus dilakukan, dan untuk memberikan direction, arahan, dan memimpin langkah-langkah penanganan apa bencana, apa keadaan darurat, dan apapun krisis yang terjadi. Saya menjalankan itu semua. Oleh karena itu ketika tsunami yang luar biasa, tragedi paling besar di awal abad 21 sedang berada di Jayapura. Waktu itu staf menyarankan Pak SBY lebih bagus kita kembali ke Jakarta dulu, baru kita melanjutkan perjalanan ke Aceh. Aceh ya. Supaya lebih jelas situasinya, karena belum ada tanda-tanda siapa yang ada di sana, berapa korban. Saya katakan tidak. Saya harus segera terbang. Pak Yusuf Kalla ada di Jakarta waktu itu, saya di Jayapura. Kita ke daerah depan untuk melihat langsung. Nah disitulah saya mengetahui
besarnya bencana, banyaknya yang wafat saudara-saudara kita, kerusakan infrastruktur logistik yang lumpuh dan sebagainya. Oleh karena itu, saya segera mengambil langkah-langkah cepat di situ, memberikan direction seperti seorang bupati. Karena porak-poranda. Nah, setelah itu kita bangun bantuan logistik dari dalam dan luar negeri, kita kelola dengan sebaik-baiknya, dan karena kecepatan kita melihat seperti itu dulu, maka tidak lebih dari 8 hari kita bisa menyelenggarakan Tsunami Summit yang dihadiri oleh Sekjen PBB, para pemimpin dunia, dan akhirnya terbangunlah solidaritas global, termasuk solidaritas nasional. Yang ingin saya sampaikan adalah siapapun, bukan hanya saya, kalau menjadi pemimpin dalam keadaan kritis, jangan pergi. Jangan menyuruh orang lain yang melakukan, datang sendiri, hadapi, pecahkan, dan kemudian carikan jalan keluarnya. Oke, masih ada? Oh, oke.